Halo bro, kembali lagi di gaptek.id, dan pada Kepo Teknologi kali ini gue mau bahas soal software AMD Crimson terbaru, yaitu Relief Edition. Sebenarnya apa sih AMD Software Crimson Relief Edition itu? Nah, gak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung kasih tahu ke kalian apa sebenarnya Relief Edition itu. Pada dasarnya sih ini adalah software atau driver terbaru untuk kalian para pengguna AMD Radeon. Mungkin kalian yang menggunakan Nvidia itu udah tahu yang namanya GeForce Experience. Jadi sebenarnya kurang lebih Relief Edition itu mirip-mirip dengan GeForce Experience, dimana kita mendapatkan fitur-fitur seperti fitur capturing atau screenshot. Terus kita juga bisa recording video baik itu desktop maupun in-game, dan juga kita mendapatkan fitur untuk live streaming melalui drivernya si Vega card tersebut gitu. Tapi nggak cuma sekedar driver doang. Kita kan tahu kalau di AMD Crimson itu AMD memberikan tools berupa tools overclocking yang cukup advance lah. Tools overclockingnya kita bisa mengatur clock speednya, kita bisa mengatur voltasenya, kita bisa mengatur power limit, kita juga bisa mengatur fan speednya bahkan. Yang dimana fitur tersebut dinamakan Wattman oleh AMD. Ini menurut gua adalah fitur yang ditunggu-tunggu oleh para pengguna AMD Radeon agar bisa merecord gamenya dengan mudah. Fitur record ini bisa untuk merekam desktop ataupun in-game kita tanpa mengurangi performance GPU dan juga storage. Ya kita tahu lah kalau kita ngerekam pakai FRAPS itu size videonya itu bakalan gede banget dan mengalami penurunan FPS yang lumayan tinggi lah untuk di FRAPS. Sementara kalau kita menggunakan Bandicam itu nggak begitu besar size videonya, tapi quality gambarnya di Bandicam itu agak kurang gitu. Jadi kayak serba salah lah menggunakan Radeon untuk recording pada saat itu. Tapi dengan adanya Relief ini, akhirnya AMD bisa membuat encoding untuk recording video sehingga quality gambar tetap bagus, tapi nggak makan storage juga, alias size videonya nggak begitu besar. Di sini juga AMD ngasih fitur yang namanya live stream. Tadi udah gue bilang, kita jadi bisa live stream tanpa menggunakan OBS lagi atau tanpa menggunakan XSplit. Dengan hanya software Crimson Relief Edition ini, lu bisa live streaming melalui YouTube, Twitch, ataupun kalian bisa custom sendiri ke server live streaming kalian, mungkin ke Facebook atau ke server live streaming apa, itu kalian bisa custom sendiri dengan mengisi IP address atau apalah di situ. Pokoknya kalian bisa custom secara advance untuk live streamingnya. Sayangnya fitur capture atau screenshotnya ini nggak bisa disetarakan dengan Anselnya Nvidia, karena Anselnya Nvidia itu dia bisa mengambil screenshot dari angle 360 derajat. Sementara untuk di Relief Edition ini fitur screenshotnya hanya screenshot biasa aja. Dan di Ansel, di Nvidia Ansel, kita bisa menggunakan yang namanya super resolution. Jadi ada gambar yang kecil atau ada partikel yang kecil, kita bisa zoom dan itu gambarnya nggak pecah. Tapi untuk di Relief Edition ini kita hanya mendapatkan screenshot biasa aja lah gitu. Tapi itu mungkin cukup berguna buat kalian yang mau nge-share screenshot kalian mungkin ke Instagram atau ke Facebook atau kemana. Itu jadi nggak perlu repot-repot lagi tekan tombol print screen lalu di paste di Microsoft Paint atau sejenisnya seperti itu. Nah, memang kelebihannya di Relief ini adalah pada fitur live streamnya sih, karena fitur live streamnya udah cukup advance sehingga menurut gua kayaknya nggak perlulah yang namanya OBS atau XSplit lagi. Jadi menggunakan dari AMD Crimson Relief Edition ini aja udah cukup gua rasa untuk nge-live di YouTube atau di Twitch. Kita bisa kasih indikator FPS kita bisa langsung kasih spek kita kayak apa, atau kita bisa kasih tambah-tambahin gambar atau watermark apa, itu jadi udah gampang lah untuk live stream gitu. Dan di Nvidia GeForce Experience kita nggak mendapatkan fitur live streaming yang se-advance ini. Kelebihannya di situ dan kekurangannya di screenshot. Nah, jadi apa cuman itu aja fitur-fitur yang diberikan oleh AMD Crimson Relief Edition ini? Sebenarnya enggak. AMD juga menambahkan fitur yang namanya Radeon Chill. Apa itu Radeon Chill? Radeon Chill ini adalah sebenarnya fitur penghematan daya.
sehingga si GPU ini bisa lebih adem dengan cara melimit FPS. Contoh, misalkan kita mau main di 60 FPS aja, nggak mau lebih-lebih lah, 60 FPS cukup misalkan gitu. Dengan menggunakan VSync atau FreeSync, misalkan pakai monitor FreeSync gitu lah ya. Kita tinggal set aja tuh pada Radeon Chill-nya untuk stay di 60 FPS. Jika GPU-nya itu udah sanggup sampai 60 FPS tanpa mengeluarkan seluruh clock speed yang dipunya, maka ya dia nggak perlu berjalan 100% load. Sehingga power consumption-nya lebih efisien dibandingkan kita melock FPS dengan VSync atau FreeSync, akan tetapi GPU tetap terus-terusan load. Dan otomatis karena nggak perlu full load terus-terusan, jadi suhu GPU juga lebih adem dan watt yang digunakan juga nggak terlalu besar. Nah, itulah AMD Software Crimson Relief Edition. Buat kalian yang belum update dan mungkin kepingin untuk update menggunakan Relief Edition ini, itu linknya akan gue taruh di description. Driver ini udah support mulai dari R7260 sampai dengan Radeon RX 480, jadi jangan khawatir, jangan tanya lagi buat pakai software ini udah support atau belum VGA card-nya. Nggak support kalau misalkan lu pakainya Nvidia, itu nggak support. Oke, jadi segitu aja pembahasan Kepo Teknologi kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.